kesempatan ini, kita akan membahas beberapa poin pokok dari hasil yang akan dicapai pada program yang akan dibuat. Kita tidak fokus pada coding pemrograman webnya, tapi fokus pada pemrograman di sisi web server dengan Dart. Baiklah, berikut ini adalah poin-poin yang akan dilakukan. Poin 1, yaitu mengatur web folder root. Mulai persiapan sampai dengan pemrogramannya. Poin 2, yaitu mengatur web program menjadi sesimpel mungkin, agar interaksi antara server dan pengguna terkesan clear dan tidak ribet. Caranya adalah dengan membuat cara pengaksesan file program HTML cukup dengan inisial saja, atau hanya perlu mengetikkan alamat web atau path tanpa perlu menuliskan nama file programnya. Poin 3, yaitu menambahkan fitur log di sisi server, agar interaksi antara pengguna dan server menjadi lebih mudah terpantau. Ini adalah gambaran akhir dari program web yang akan dibuat. Karena HTML yang dibuat menggunakan Bootstrap, maka aplikasi ini juga bisa ditampilkan di handphone dengan tampilan yang menyesuaikan dengan layar HP. Pada dasarnya, web folder dapat diubah dan ditambah sesuai dengan kebutuhan. Oke, sekarang kita coba untuk mengubah lokasi default web root pada program sebelumnya dan direktori baru yang direncanakan. Ini adalah folder sebelumnya. Dan ini adalah folder yang akan dipakai untuk program selanjutnya. Oke, planning sudah clear. Masalah pembuatan folder tidak usah dipikirkan, karena sudah saya persiapkan di file download. Jadi silahkan download file source code di https://github.com/afriyudi-dartweb2 dan ekstrak di C. Kemudian silahkan ikuti langkah selanjutnya. Sebelum menambahkan baris program, kita tambahkan dulu library yang dibutuhkan, yaitu dengan menambahkan library self-router.dart. Dengan menjalankan perintah dart pub get self-router pada folder web-server-statis. Kemudian menambahkan library tersebut di source program. Yang perlu ditambahkan ada dua, yaitu self-router dan self. Tambahkan perintah import package.2 self-router-self-router.dart. Dan juga perintah import package.2 self-self.dart. Nya adalah merubah variabel path_build dengan alamat folder root yang telah direncanakan. Maka variabel path_build tidak diubah. Tapi dengan sedikit trik manipulasi, maka ada 3 baris program yang dapat menyelesaikan masalah ini, yaitu baris 1 adalah karena kita akan membuat folder root di folder web-server-statis. Maka variabel path_build kita ubah menjadi array, sehingga untuk mengambil nama folder sampai dengan folder tempat program dijalankan, yaitu bin. Maka gunakan perintah split dengan parameter garis miring dan disimpan ke variabel X. Baris 2 adalah dengan menetapkan variabel P sebagai penampung panjang array -1.
Artinya folder yang diambil sampai dengan folder web _server _statis. Baris 3 adalah menampung hasil pemotongan ke variabel hasil dengan perintah sublist untuk menggabungkan array menjadi string. Kemudian untuk garis pemisah dengan karakter garis miring maka dapat gunakan perintah join kemudian tambah variabel garis miring www garis miring html. Selanjutnya, kita membuat skrip yang memungkinkan file program dipanggil, tanpa perlu menuliskan nama file HTML-nya. Program ini terdapat 4 file HTML. Berikut ini cara setting file menu utama .html agar menjadi path garis miring, sehingga dapat dipanggil dengan cara http://localhost.2/28080. Dengan membuat variabel static handler 0 yang bersifat final, kemudian diisi dengan menggunakan metode createStaticHandler pada kelas self_static. Di mana terdapat dua parameter yaitu lokasi file HTML dan nama filenya yaitu menu utama .html kemudian mendaftarkan path di router dengan perintah mount dengan dua parameter yaitu nama path-nya dan variabel handlernya. Berikut ini cara setting file about.html agar menjadi path about, sehingga dapat dipanggil dengan cara http://localhost.28080/about. Mendefinisikan sebuah variabel dengan nama static handler 1 dengan menggunakan metode createStaticHandler pada kelas self_static, di mana terdapat dua parameter yaitu lokasi file HTML dan nama filenya yaitu about.html, dipanggil dari metode addHandler pada kelas pipeline. Kemudian mendaftarkan path di router dengan perintah mount dengan dua parameter yaitu nama path-nya, garis miring about, dan variabel handlernya.
Selanjutnya adalah cara setting folder images di server, agar file image yang terdapat di dalamnya dapat diakses pada file HTML, terutama di file about.html. Melalui folder _images _file _, caranya adalah dengan menambahkan perintah mount di router. Dengan dua parameter, yaitu nama pathnya, _images _file _, dan variabel handlernya yang diisi dengan folder real dari images berada. Berikut ini cara setting file dashboard.html agar menjadi path dashboard, sehingga dapat dipanggil dengan cara http://localhost.28084 dashboard. Caranya adalah mendefinisikan sebuah variabel dengan nama static handler 2, dengan menggunakan metode createStaticHandler pada kelas self_static, di mana terdapat dua parameter, yaitu lokasi file HTML dan dashboard.html sebagai nama filenya, dipanggil dari metode addHandler pada kelas pipeline. Kemudian mendaftarkan path di router dengan perintah mount dengan dua parameter, yaitu nama pathnya, path dashboard, dan variabel handlernya. Begitu pula dengan file daftar buku.html agar menjadi path db, dan dapat dipanggil dengan cara
http://localhost porta 8084 db. Maka definisikan sebuah variabel dengan nama static handler 3, dengan menggunakan metode createStaticHandler, pada kelas self_static. Di mana terdapat dua parameter yaitu lokasi file HTML dan daftar buku.html sebagai nama filenya, dipanggil dari metode addHandler pada kelas pipeline. Kemudian mendaftarkan path di router. Dengan perintah mount, dengan dua parameter yaitu nama pathnya, _db, dan variabel handlernya. Agar static file dan setting file path bisa diakses bersamaan, maka harus menggunakan kelas cascade dengan metode add untuk menambahkan variabel router untuk menggabungkan keduanya. Selanjutnya yaitu poin 3, agar log request bisa ditangkap dan ditampilkan, maka diperlukan kelas yang bisa menghandle middleware yaitu dengan menggunakan kelas pipeline. Melalui metode add middleware tambahkan kelas log request. Selanjutnya sebagai langkah terakhir adalah dengan mendaftarkan variabel pipeline di server.